ini. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Budaya dan Wilayah 10 Wilayah Kerja Provinsi Pidi dan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Camat Prambanan, ada yang mewakili peserta Hospita Prambanan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati Daya Desa, Daya Warga, tim LPDP, Telepon, Triko, tim penulisan, serta perwakilan para pemangku kepentingan lembaga desa serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan ucap syukur mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia sehingga kita bersama dapat berkumpul di pertemuan desa Kebonjeruk Kidul dalam menghadiri acara workshop penulisan buku sejarah desa, program kemajuan kebudayaan desa. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua urutan bagian langsung, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian paparan yang pertama, yang kelima isoma, yang keenam penyampaian paparan kedua, dan yang terakhir penutup serta sesi foto bersama. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Kepala Dinas Balai Pelestarian Budaya DIY. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Porapar Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili Ibu Kabid Widyo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kebonjeruk Kidul beserta Bapak Ibu perangkat desa. Yang kami hormati teman-teman Musbika, Babinsa maupun Bapak Babin Kaptimas. Yang kami hormati terkait dengan kegiatan ini dari stakeholder pemangku kebijakan terkait dengan kegiatan pelestarian budaya, dan juga yang kami hormati teman-teman peserta dari Desa Kebonjeruk Kidul, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan sekaligus mohon maaf apabila kami menyebutkan keliru atau salah, itu betul-betul tidak sengaja. Untuk yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat sempat sehingga dapat menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Semoga tentunya berharap kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan juga nanti kedepannya kita pun terutama untuk warga di Desa Kebonjeruk Kidul dan sekitarnya bisa mengambil manfaat dari kegiatan itu. Dan selanjutnya kami tentunya mengucapkan selamat datang atas kehadirannya, dan tentunya kami sangat terima kasih atas kerawan penyelenggara, baik itu dari Bapak Ibu narasumber maupun peserta yang begitu sudah antusias untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan dikit bahwasanya beberapa bulan yang lalu Desa Kebonjeruk Kidul juga diadakan kegiatan workshop desa wisata yang diundang seluruh warga masyarakat Kebonjeruk Kidul, baik dari pemuda, CP kalau BNPB gabung dari BPK, singkatannya sama
Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10. Yang saya hormati Camat Prambanan, dalam hal ini diwakili Pak Kasih, apa Pak Kasih apa? BPM, Pak Poniran. Yang saya hormati Kepala Desa Kebondalem Kidul, ya, beserta seluruh Pak Kadesnya benar apa? Oh, tentang, karena saya belum hafal ya. Ya, tapi perangkat di sini ada nih. Oh, iya. Pak Cariknya masih muda. Kita santai mawon nggih, pokoknya terbang saya betul. Yang saya hormati bapak-bapak. Oh iya, foto pincan ya Pak. Rawuh matur nuwun yen sewu dari Kesubat. Kemudian yang saya hormati pula Gus An, ini nanti narasumbernya. Betul, narasumbernya. Ini tokoh masyarakat Klaten dulu ini dan istilahnya sejarawan juga. Kemudian Bapak Ibu ini yang dihadirkan dari mana saja Pak? Nyun sewu karena tidak ada laporannya tadi kan Pak Poniran atau Pak Bagio. Gitu. Dari kita mungkin ini acaranya apa, seperti apa, kami juga baru membaca dari undangan ada workshop. Namun tidak apa-apa, tentunya dari Kebondalem itu semua nih yang rawuh dihadirkan di sini. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu Bapak Ibu. Yang jelas monggo kita direkan sebelumnya mana selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pada siang hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Ya, jenenge dawa angel disebut porapar singkatane. Molah malih nggih Pak Cari. Ya, jenenge molah malih terus ndak kalau nggih. Ya, saya menyesuaikan dengan nomenklatur. Seperti halnya BPK nggih. Ya, sekarang berubah nama. Nggih, ini kami datang ini memenuhi undangan dalam rangka workshop penulisan buku sejarah desa Kebondalem. Itu Kecamatan Prambanan. Kami dari dinas memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini. Tadi sudah banyak disampaikan dari Pak Camat Prambanan yang mewakili Bu Camat Prambanan beberapa hal yang memang penulisan sejarah ini sangat penting sangat penting kaitannya dengan agar generasi muda akan datang bisa tahu asal usul desanya. Nah ini nanti topiknya di mana kami juga istilahnya belum begitu tahu namun yang jelas memang tidak mudah sebenarnya menulis sejarah walaupun memang sangat penting karena mungkin minimnya data juga, minimnya data sebagai bahan membuat naskah. Untuk penulisnya nanti simpen di sini. Ada juga tim dari sini tim tentunya ada pendampingan. Karena memang selain SDM sumber data, karena memang kebanyakan nanti datanya data lisan. Jadi yang penulisan sejarah ini juga tentunya kan harus seksama karena dibaca oleh semuanya. Dan kami punya museum daerah Bapak. Jadi monggo nek wis dadi iki kami diparingi bukune bisa kami simpan di museum daerah. Gitu diwaca-waca kan begitu kalau sudah jadi. Harapannya kan harus jadi Pak Poniran mosok harus seksama, kemudian mengacu pada data dan fakta. Kemudian sumber sejarah tertulis ini yang arsip dan dokumen tertulis lainnya kan sangat jarang ditemukan Bu. Jadi monggo lah bagaimana agar supaya memang betul-betul penulisan sejarah ini sejarah desa ini tentunya bisa terlaksana tentunya dengan banyak kendala tadi yang saya sampaikan, mungkin dengan adanya arsip atau dokumen tertulis yang terbatas.
Penulisan sejarah dan desa ini memang sangat penting Bapak Ibu, kaitan mengetahui proses perkembangan di masing-masing desa. Nanti masyarakat bisa tahu bagaimana asal-usul sampai dengan perkembangan desanya. Jadi bisa tahu asal-usul dan jati diri kita, juga memiliki kedekatan emosi pada masa lalu yang membentuk kita saat ini. Dan bagi generasi berikutnya, mengetahui sejarah ibarat memberi tongkat estafet agar tidak tercabut dari akarnya dan menjalankan program yang berkesinambungan. Untuk ikon atau ciri khas dari Kebon Dalem itu apa Pak? Selain nanti candi, stasiun, dan sini kebudayaannya sangat maju, gitu. Iya. Ada ikon yang sekiranya orang ketika melihat itu sudah mengingat Kebon Dalem gitu. Ini monggo ini yang harus ya, selain sajiwan ya, khasnya di sini itu apa? Ini mungkin juga nanti bisa dituangkan dalam buku ya. Karena dengan adanya ini nanti yaitu tadi untuk ke depan agar lebih baik. Kemudian nanti kalau saya pernah, karena beberapa desa ternyata sudah membuat juga, dan penulisnya juga seperti kemarin di kita beda buku dia ya Gus An, di Kalikotes ya. Kalikotes, katanya Kajoran juga sudah ada. Nah ini bisa menjadikan semacam gambaran saja. Jadi barangkali memang sangat penting ya buku sejarah ini, yaitu tadi supaya generasi berikutnya bisa mengenal. Bukan berarti kita melihat masa lalu terus istilahnya, jadi diambil yang sisi baiknya ya, untuk perbaikan di masa mendatang. Ya sekali lagi kami berharap ini pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat pada kita yang sedang di saat ini dan tentunya di masa yang anak-anak yang generasi yang akan datang. Ya sekali lagi memberikan selamat dan apresiasi, semoga buku ini yang tadi sudah mulai proses ini. Sudah mulai proses. Oh nanti akan ditayangkan. Oh belum ya. Kami kira itu intinya kami juga siap membantu manakala nanti ada beberapa yang sekiranya dibutuhkan. Makaten dari kami, terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, disebut apa? Saya dari tadi ngapal ke Diong ini tetap salah. Disebut porapar, ngapunten nggih Bu, di Bu Widawati nggih, ya disebut porapar Kabupaten Klaten. Kemudian Bapak Kepala Desa beserta segenap jajarannya, Bapak narasumber dan daya desa di sini saya sangat kenal baik, dia Mbak Titi ini Bu. Jadi ini daya desanya Bu. Jadi sebutannya daya desa dan beserta dengan daya warga, segenap daya warga. Yang pertama-tama saya ini sebetulnya sudah bukan BPNB, jadi saya hadir di sini bersama dengan Mbak Sinta. Di situ ada Mbak Sinta duduk ini. Tadi mau saya ajak duduk di sini, beliau nggak berkenan, nggak mau gitu. Jadi salah satu saja gitu ya sudah. Jadi kami adalah peleburan dari 3 satker besar yang selama ini memang turut serta menggawangi persoalan kebudayaan. Jadi saya juga mohon izin menyampaikan sedang terjadi masa transisi, masa kami juga sedang saling untuk berkoordinasi. Jadi antara Balai Pelestarian Nilai Budaya atau sering disingkat BPNB yang selama ini melestarikan di bidang tak benda, yang selama ini dikepalai oleh Ibu Dr. Randa Dwi Ratna Nurhajari MGum,
mungkin Bapak Ibu juga sudah perso, karena kebetulan Bu Ratna itu aslinya juga dari daerah sini. Nah, beliau sebetulnya mendapatkan undangan untuk rawuh pada pertemuan ini, namun mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mendapatkan titipan maaf untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga salam, karena Bu Ratna sekarang posisi ada di Jawa Barat memenuhi undangan Pak Sesdijen, dan karena Bu Ratna ini juga secara resmi sudah dilantik menjadi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. Wilayah 9 itu Jawa Barat. Jadi sekaligus mohonkan pamit dari Bu Ratna kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari BPNB itu tadi 3 satker besar BPNB, kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya atau disingkat dengan BPCB. Di sini ada 2, yaitu ya BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPCB Jawa Tengah. BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dikepalai oleh Ibu Dr. Anda Zaimul Asa. Saya kira Bapak Ibu juga pasti sudah sangat kenal dengan beliau. Beliau juga di rumahnya di sini ya. Kemudian yang Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah itu kepalanya Bapak Sukronadi. Nah, tiga satker ini jadi satu sekarang, di merger jadi satu, namanya BPK, tapi bukan pemeriksa keuangan kami pelestari kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Kepalanya beliau Ibu Manggar, Bu Manggar. Nah, ini juga saya mohonkan izin deh, Pak, mohon izin juga pada Bu Manggar, karena sebenarnya disponya ke Mbak Sinta. Jadi ini ada ini juga kita sedang bertransisi. Jadi ya Bu Manggar mohon izin tidak bisa hadir, diwakili oleh Mbak Sinta. Ini Bu Manggar sedang ada kegiatan di Pleret Mbak. Ya, ini juga sebagai salam perkenalan lah saya di sini ya, karena dapat tugas nyekel mic ya Mbak, jadi saya mewakili. Nah, sementara ini saya ini sebetulnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya ini mendapatkan tugas sebagai pendamping daya desa untuk wilayah waktu itu, untuk wilayah BPNB DIY. Jadi program Desa Pemajuan Kebudayaan atau Pemajuan Kebudayaan Desa merupakan programnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, khususnya Ditjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat PPK, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Jadi pemajuan kebudayaan desa ini ada mulai tahun 2021. Kemudian dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan minta kami sebagai kepanjangan tangan yang dari Direktorat ini, BPNB waktu itu sebagai yang bagian intangible atau yang bagian tak benda. Sebenarnya teman-teman yang di BPCB yang di bagian tangible atau bagian benda, sehingga saya dapat kesempatan tugas waktu itu sampai dengan saat ini untuk mendampingi daya desa di wilayahnya BPNB luas kalau dulu, tapi sekarang ketika menjadi BPK memang Jawa Timur harus berdiri sendiri. Jadi kalau dulu BPNB kan wilayah kerjanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi setelah menjadi BPK ini, maka wilayah kerja BPK adalah untuk BPK wilayah 10 ini Jawa Tengah dan DIY. Jawa Timur nanti sudah ada sendiri BPK wilayah 11. Ya, ini sekaligus juga supaya mensosialisasikan adanya BPK ini kepada
seluruh masyarakat yang selama ini juga berhubungan dengan kami, ya. Dan ini juga kalau Bapak Ibu, wah, penjelasannya Mbak, saya biasa dipanggil AA, penjelasannya Mbak AA marahin umat ya. BP, BPNB, BPCB, BPNB itu sering disebutnya BNPB gitu ya. Saya ini malah dari BPK gitu ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin memang ya secara nomenklaturnya demikian. Nah, BPK yang ini tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan keuangan. Jadi kami ini mengawal pelestarian kebudayaan. Tangible sama intangible kemudian digabung dalam satu wadah, dan ya semoga ini menjadi sesuatu yang lebih baik bagi pemajuan kebudayaan Indonesia. Harapannya seperti itu. Walaupun memang ya namanya baru menyatu ya masih transisi. Terus terang perjumpaan hari ini dengan Mbak Sinta, dengan saya juga perjumpaan yang pertama, ya Mbak. Jadi tadi kami juga kenalan dulu, walaupun kami sama-sama BPK ya, itulah proses alamiah gitu. Jadi kami juga tadi perlu bertanya dulu, ini disponya ini memang kan ada surat kepada Kepala BPK wilayah 10 itu adalah Bu Manggar, dan Bu Manggar mendispo kepada Mbak Sinta. Jadi kan sebetulnya ngaturi Mbak Sinta untuk mewakili Bu Manggar menyampaikan sambutan, namun Mbak Sinta kemudian ya sudah Mbak Aan saja, sampun saya sekaligus sebagai pertanggungjawaban dayaan pendamping wilayah. Jadi Kebon Dalem Kidul ini saya juga mengucapkan selamat kepada Daya Desa Kebon Dalem Kidul beserta seluruh daya warganya karena mampu bertahan dari sebetulnya terjadi seleksi-seleksi di dalam keberlanjutan dari tahun 2001 sampai ke tahun 2002 sampai akhirnya hari ini bisa mewujud kegiatan workshop ini. Dan sebetulnya kan melalui masa temu kenali, kemudian pengembangan, dan sekarang ini masuk ke pemanfaatan. Jadi ini sebetulnya mungkin mirip juga kita ya, mungkin ada desa wisata. Nah, kalau ini untuk kebudayaan desa dari Kemdikbudristek gitu. Jadi ya monggo nanti bersinergi saja di dalam kerja di lapangannya, karena saya kira juga sebetulnya tubruk-tubrukan ya. Saya sering dengar soalnya gitu, ya nggak apa-apa lah, tambah rame yang di desa begitu kan ya, jadi tambah gayeng, tambah punya data tentang jadi karena sebetulnya pemajuan kebudayaan desa ini kalau saya pelajari dari tujuan awalnya kan memang membuka akses informasi yang semakin terbuka tentang masing-masing desa se-Indonesia ini, kemudian juga akses jejaring sebenarnya untuk membangun jejaring. Nah, kalau yang dari platformnya pemajuan kebudayaan desa ini memang dimulai dengan temu kenali. Setelah temu kenali itu, kalau tidak salah, Daya Desa waktu itu melaporkan berapa ya Mbak Titi? Ya, temu kenali itu ada lebih dari 10 mata karya budaya yang ada di Kebon Dalem, ya. Kemudian kan disaring lagi mana yang mau dikembangkan, kayak gitu prosesnya. Terus kemudian dari yang dikembangkan itu mana yang mau dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk keperluan seluas-luasnya bagi warga dan bagi pemajuan budaya itu. Dan saya kira inilah dengan segala macam, karena tadi Mbak Titik juga sudah cerita ke saya sebetulnya, karena yang memang ada kekurangan-kekurangannya, misalnya kemarin bikin sendera tari Sojiwan ya, udah lewat itu Babat Sanjiwan itu juga mungkin tetap ada kekurangannya. Dari kekurangannya itu harapannya memang bersinergi, berjejaring dengan yang bisa bantu, dan saya kira di sini luar biasa kok dukungannya dari segenap pihak yang ada di sini Bu. Jadi terwujud, dan semoga ini nanti juga menangkah. Nah, ini mungkin nanti buku penulisan ini benar-benar juga seperti harapannya dari seluruh pihak nanti terwujud, dan memang akan menjadi salah satu sumber literasi yang bisa diakses dan bisa menjadi sumber acuan untuk yang lebih dalam ingin tahu tentang Kebon Dalem Kidul kan ya. Jadi kalau misalnya mau membutuhkan tambahan
mungkin review bisa dibaca. Sebetulnya kalau dulu ketika masih BPNB, kami ini juga punya, dulu kan BPNB itu juga isinya banyak penelitinya. Namun sekarang peneliti kan sudah harus pindah ke BRIN. Namun kami masih punya pamong-pamong budaya. Mungkin sama juga dengan yang BPCB yang sekarang kami ini jadi BPK. Kami ini juga ada ahli-ahli sejarahnya, ada ahli-ahli nilai budayanya, dan juga ada ahli-ahli cagar budaya seperti itu. Nah, monggo lah nanti kalau misalnya bisa di semacam supaya dibaca dulu juga supaya nanti hasilnya benar-benar bagus begitu, jadi bisa istilahnya ya sudah semakin dibaca banyak orang, sudah akan mendapatkan semakin banyak masukan. Semoga waktunya juga masih cukup ya. Ibu sekalian biasanya udah kejar-kejaran ya dengan waktu. Ya, saya kira ngaten yang bisa saya sampaikan ini tadi juga sekaligus perkenalan dan juga sekaligus ini kalau sambutan saya kira bukan jadi ya ini apalah kayak saya juga jadi kepanjangan tangan dari BPK, BPNB, juga pendamping wilayah di sini. Semoga semakin semakin bisa dipahami tentang kegiatan ini. Oh jadi, nah kalau kantor, nah ini ibu bingung, saya tuh lebih bu. Maaf nanti ketawanya nggak usah pakai. Kalau secara istilahnya ketetapan tertulisnya BPK wilayah 10 dengan kantor berada di jalan apa Mbak? Ya, Jalan Jogja Solo nomor 15. Ya, KM 15, maaf, yang di depan Bogem. Jadi merupakan kantor BPCBDIY yang lama. Lamanya dulu namanya kantor pusatnya di situ. Ini ya aku dinaik keliru ya bilang pusat. Dan pusat berarti kita itu juga masih begini. Kalau sejauh aku koneng di itu juga belum bisa tahu. Tetap kalau ngirim surat BPK wilayah 10 tetap dialamatkan ke jalan jalan Jogja Solo KM 15. Resminya tetap seperti itu. Secaranya bahwa kami punya kantor yang di Jalan Ijek Tamso saya masih berkantor di sana. Saya dan teman-teman masih berkantor di sana. Secaranya yang BPCB Jawa Tengah, teman-teman juga masih berkantor di sana. Jadi semua masih di tempat semula, masih di tempat masing-masing. Bu. Tapi kalau surat-surat yang resmi, monggo silahkan BPK wilayah 10 Jalan Jogja Solo KM 15. Ya, kalau ada kekurangan atau kesalahannya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh warga desa Kebon Dalem Kidul. Ini juga berkat kerjasama yang luar biasa antara semua pihak, baik pimpinan desa maupun warganya. Ya, jadi semoga ini nanti tetap semakin kuat budayanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Poniran, perwakilan dari Kecamatan Prambanan, Ibu Widowati, perwakilan dari Disbud Porapar Klaten, dan Ibu Teresiana Anila Rasati dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Jawa Tengah DIY. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan, saya Vivi yang akan memoderatori kegiatan workshop penulisan buku sejarah Desa Kebon Dalem Kidul di kegiatan pagi hingga siang ini yang akan membersamai untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Baik, langsung saja karena waktu sudah siang, kita menginjak untuk pemaparan atau penyampaian materi yang pertama, yaitu materi hasil penelusuran sejarah desa atau tentang Desa Kebon Dalem Kidul yang akan langsung disampaikan dari Ventripo Klaten, yang di bidang ini akan disampaikan oleh Bapak Husnuh Ansori.
Kepada beliau Bapak Mu'ansori yang berwenang kami persilahkan. Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang semuanya pasti saya hormati tanpa ada niat sedikit pun untuk mengurangi rasa hormat daripada bulan baleni. Tadi sudah disebutkan beberapa kali untuk menyingkat waktu karena sekarang mancingnya kan mepet banget. Sebelum ke materi, saya mumpung ada Bu Wit selaku Kabid disebut Porapar, asli disebut Porapar. Ada juga dari BPK dan teman-teman sekalian mewakili Pon Tripo, anak-anak muda Klaten ini Bu, yang memang fokus ke pendampingan desa, salah satunya di literasi, terus kemudian di pendampingan desa wisata dan seterusnya. Ini cah nom kula yang tua-tua mawon. Sebelum saya ke teknis, saya ingin menyampaikan dan beberapa kali saya sampaikan, mungkin jadi pengetahuan atau mungkin juga nanti apa yang saya sampaikan bisa dikoreksi oleh ahlinya. Saya bukan ahli Bapak Ibu, tapi kayaknya Klaten atau mungkin Indonesia perlu wong-wong kaya kula sing rada-rada ngawur ning betul. Kalau kita nanti harus melalui format kedinasan, format pendidikan dengan kampus dan sebagainya tentu sangat rigid, sehingga nanti prosesnya agak lama. Lah wong-wong sing rada apa ya istilahnya ahli yudu ngerti ya ora kendel kados kula niki ketoke dalam hal tertentu diperlukan. Yang pertama ingin saya sampaikan, nanti sekali lagi mohon koreksi. Kebon Dalem Kidul, terutama Kebon Dalem lah, ini salah satu wilayah menjadi saksi kunci lahirnya nama Klaten. Lahirnya nama Klaten. Jadi selama ini secara resmi kan kita mengenal Klaten dari Yang Melati. Bukannya kita memprotes, tapi kita ingin mengkolaborasikan. Klaten itu mempunyai jejak sejarah ribuan tahun. Salah satunya adalah wilayah Kebon Dalem ini, dan di antara bukti sejarahnya ada di Candi Sojiwan. Dari mana bukti empirisnya? Jadi kurang lebih tahun 800-an atau abad ke-8, nanti sekali lagi mohon koreksi, ada, saya menjadikan bencana itu ora tegel, tidak terbiasa juga. Napa nggih? Sabda alam. Nah, sabda alam. Nggih. Karena nanti ini perkara kebiasaan. Jadi dulu Merapi sempat bersabda besar-besaran. Dan ini dibuktikan wilayah sini itu kemudian berpindah. Ada yang ke timur, ke wilayah Jawa Timur, ke Kediri, ke Tuban dan seterusnya. Di sana juga ada peninggalan. Ada yang masih di seputaran sini, terutama di wilayah Temanggung. Wilayah Temanggung, di sana ada prasasti Rukam, itu bukti empirisnya. Itu tahunnya 829 yang menyebutkan kaitannya sama Eyang Sanjiwana. Yang saat itu rombongan yang ada di Rukam itu salah satu isinya itu adalah memiliki kewajiban menjaga tempat suci yang ada di Desa Limpo. Maka asumsi pertama, ini nanti bisa dibantah. Asumsi pertama yang saya kemukakan nanti di buku ini, Desa Kebon Dalem Kidul itu dulu kemungkinan besar namanya Limpo. Ini nanti bisa dibaca di prasasti Rukam karena ada keterkaitan. Itu pertama. Kenapa ini perlu? Karena kalau tidak ada, dalam tanda kutip, tidak ada sensasinya, orang mau berkaca ke kita kadang-kadang kurang ngerti. Ini pengalaman 2 tahun kemarin,
saya menjadi salah satu orang yang memviralkan bahwa desa tertua di Klaten adalah Ngupit Klaten. Wah, langsung saya diajar itu Temanggung, terus kemudian Purbalingga. Klaten ini juga ini sore dibanding Purbalingga gitu. Ya saya sama orang gampang mawon. Yang saya kemukakan adalah desa tertua. Desa itu memiliki pranata, memiliki bukti, memiliki batas wilayah, mempunyai struktur pemerintahan jelas. Prasasti Ngupit itu memenuhi syarat itu, bahwa kita kalah dengan Sragen, iya, kalah dengan Purbalingga, iya, Solo Tigo, terus kemudian Magelang, iya. Tapi kita bicara desa, Klaten berani diadu data kita. Kalau peradaban kita mungkin kalah, tapi kalau data sampai saat ini sudah 2 tahun secara resmi belum ada yang bantah. Artinya sampai saat ini Klaten bangga memiliki desa tertua di Indonesia. Namanya Ngupit. Bahwa peradaban kita kalah ya, sekali lagi desa ya. Desa dengan struktur masyarakat, dengan pemerintahan. Jadi Ngupit itu prasasti Ngupit 1-2 itu menjelaskan tentang batas wilayah. Terus kemudian ini hampir sama dengan prasasti Rukang dan yang ada di Sojiwan. Itu Manusuk Sima, artinya tanah kemerdekaan. Wilayah yang dapat wilayah Mardikan itu wilayah bebas pajak. Wilayah yang dibebaskan pajak itu adalah wilayah-wilayah yang berprestasi. Artinya Kebon Dalem Kidul punya sejarah prestasi panjang. Dan ini secara genealogi, secara genetik saya meyakini masih netes lah karo silsilah yang ada di Kebon Dalem saat ini. Demikian juga di Ngupit. Ini kenapa sejarah sangat penting, harus digali dan terus dibenarkan, karena ini menyangkut kebanggaan kita semua Bapak Ibu. Termasuk saya sudah mungkin 2017 pinten ya, saya ingin Klaten juga membuat kajian lagi tanpa menghormati rasa bangga dan hormat kita kepada, tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga kita kepada yang pelatih yang juga banyak berperan di Klaten. Kita perlu melompat jauh ya, karena kita punya Sojiwan, kita punya Ngupit, kita punya yang agak baru misalnya masuk Klaten kalah kalau Sebaran Amun Jatino misalnya. Sebaran Amun Jatino kemarin sudah ke 404 tahun, padahal Klaten baru berusia 218 tahun. Artinya masuk anaknya kalah kalau Bone gitu. Perkara jadi Klaten kapan? Oke, tapi Klaten ada itu harus kita jelaskan. Apakah ada sejarah sebuah kabupaten merubah hari jadinya banyak Bapak Ibu? Yang terbaru Salatiga mungkin, atau mungkin nanti ada data baru. Karena apa? Ketika sejarah kita sudah sekian ratus tahun, maka yang 1000 tahun itu hilang dari Dewi Sopo, Sojiwan Dewi Sopo itu kan. Karena ini prasasinya sudah 1000, mungkin 1200-an tahun gitu. Dan ini harus jadi milik Klaten secara sejarah, maksudnya gitu. Lihat kenapa buku-buku semacam ini diperlukan. Kalau menuntut sempurna, tadi saya sampaikan awalnya kemarin saya rembukan sama Mbak Titi, kapan Mbak Titi? Bulan Oktober, November malah. Desember itu dirampung, ini rada program ugal-ugalan. Nulis buku orang sasi rampung itu ya. Ya padahal beberapa guru kami rata-rata memang paling cepat 6 bulan. Yang lebih dulu dari ini saja ada Kauman, efek dari Ngupit itu kemudian melahirkan efek baik. Satu, saya terus kemudian semangat. Ini yang saya maksud semangat bangun desa bisa dimulai dari sejarah. Rasa kepemilikan, rasa genealogi. Kebon Dalem Kidul memiliki genealogi yang hebat. Terus saya juga membuat analisa bahwa pusat kerajaan Mataram kuno itu di Klaten Bapak Ibu. Nanti bisa dibantah sekali lagi, tapi saya juga tidak ngawur-ngawur banget. Ya, jadi kalau Klaten, kita kenal Jogja, Solo, Klaten itu kan baru pasca perjanjian. Karena julukan ya, Mbak Gribe kan ada yang Rangkak Nyono, yang Wasi Bageno. Wasi Bageno itu nama asli. Ada yang beret sampai Sultan Maulana Magribi, Sunan Maulana Magribi dan seterusnya.
dan itu diurutkan. Data-data atau tulisan yang beberapa kali diterbitkan oleh BPJB, kami sangat berhati-hati juga dari Dinas Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan sendiri. Sampai dokumennya kita ngambil dari terutama BPJB yang banyak punya dokumen, ya, BPJB dan beberapa teman-teman Blusuker, Blusuker itu pun juga datanya ngambil dari sumber-sumber yang sudah ada. Ya. Lajeng, ya, ini masih terkait dengan penggambaran relief yang 20 ini kan juga saya kemarin sama Mbak Ana atau Mbak Titi atau keduanya nih. Sini ada berapa RW sampai itu, ada berapa dukuh. Mungkin enggak relief ini sebetulnya bukan hanya menceritakan atau mengedukasi tentang kisah, tapi juga karakter wilayah penduduk secara budaya tadi disampaikan Bu Aan. Dayaan itu apa saja, ya kesenian, ya wisata itu budaya, pendidikan itu juga budaya. Karena selama ini kan kita terlalu lama bicara kebudayaan dipersempit dengan kesenian. Kesenian sempit lagi menjadi pementasan. Jadi nek dalang terus pemain karawitan, penari kayak anak-anak saya di depan ini. Ayo, bangun rumah di pengarap gitu. Karena Klaten secara data di wilayah Ngupit ini bisa sebagai desa tertua. Nah, kemudian ada juga kerajaan Mataram kuno yang berada di wilayah Klaten ini ditemukan di komplek Candi Prambanan yang sebagai candi peribadatan juga. Kemudian ditemukannya juga mahkota raja di wilayah Klaten, dan yang sangat membuat kita sebagai warga lokal Kebun Dalem Kidul bangga yaitu adanya prasasti rukam yang ada di Candi Sojiwana. Jadi ternyata potensi kita ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di desa kita, Desa Kebun Dalem Kidul. Baik Bapak Ibu. Ya, mungkin Mbak Sinta dulu, silakan. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya tadi sudah dikenalkan sama Bu Andi ya. Ini sebenarnya kami juga benar-benar baru ketemu hari ini ya. Jadi walaupun kami sebelumnya sekantor ya Bu ya, jadi kami sama BPK benar-benar baru ketemu hari ini. Nah, yang langsung saja ke poinnya, untuk bagian ini, saya tadi menyorot ke Masnya tentang ini loh, klaim tertua. Saya bukan saya tidak begitu suka dengan kata kita harus mengaku bahwa kita yang tertua. Sebuah peradaban itu dihormati bukan karena dia tertua, tetapi bisa jadi karena dia memiliki peran pada peradaban selanjutnya. Itu titik poinnya. Jadi untuk kata pengantar, saya kira perlu ditekankan bahwasanya tidak perlu mengklaim sebuah peradaban itu tua. Itu kunci bagi saya, karena kita mengamati perdebatan di media sosial ya, bagaimana rekan-rekan sejarawan yang akademisi maupun rekan-rekan komunitas itu selalu berdebat, lah ya tua iki tuh daripada iki ya, itu selalu menjadi perdebatan yang sebenarnya nggak berfaedah amat sih sebenarnya itu, karena kita bicara tentang temporal waktu ya, dimana buktinya arkeologis itu kadang nggak ditemukan, sama dengan Sojiwan. Kita bicara prasasti rukam itu kan tinulak atau salinan, nah dia tidak ditemukan in situ di dekat Sojiwan, dia prasasti perunggu. Nah, maka ada beberapa ahli yang mungkin tidak begitu setuju jika dia dikaitkan dengan prasasti rukam. Satu, yang kedua, kondisi candi waktu ditemukan dia tidak terpendam. Jadi secara otomatis kalau melihat geologi wilayah itu dia tidak terpendam oleh bencana. Sama dengan Prambanan. Jadi daerah Prambanan Siwa Platu ya, baru nanti yang terpendam itu kalau di DIY kebetulan itu ada Sambisari, ada Kedulan, itu yang jelas terpendam ya. Tapi kalau Sojiwan kan tidak. Nah, itu perlu kehati-hatian untuk mengutip bahwasanya candi ini dulu dirusak oleh bencana letusan gunung, terpendam dan sebagainya. Jadi yang saya maksud pengutipan nanti di bagian kata pengantar di sejarah itu perlu kehati-hatian dalam mengutip sumber ya. Kemudian mengenai temporal waktunya juga memang kita ada missing link ya, itu juga kendala. Jadi kalau kami di DIY dulu kami masih mencari sumber-sumber data bahasa Belanda yang sebenarnya membahas tentang bagaimana candi itu pertama kali dijumpai orang Belanda. Nah, setahu saya Sojiwan juga masuk di beberapa datanya orang Belanda, cuman memang belum saya
saya pribadi belum membacanya gitu. Jadi saya masih konsentrasinya kan di DIY terus ya, jadi belum membaca keseluruhan bagaimana kondisi dari Candi Sojiwan. Namun tadi sempat digunakan peta dari JW Izerman ya kalau nggak salah tadi. Muncul di slide berapa tadi ada? Petanya Izerman tadi sepertinya dipakai. Itu peta 1891 kalau tidak salah. Ini bukan ya, ini peta baru ya, bukan peta lama yang tadi itu. Nah itu nanti peta tertuanya ada di, kalau di Google bisa di-download ya, jadi bisa diakses jelas. Karena mencakup cagar budaya dan nilai budaya. Hanya saja memang karena kemudian saya juga tidak tahu ini nanti ketebalan bukunya apakah ini hanya bahan paparan apa PPT untuk dipresentasikan ini atau ini saya membayangkan ini bukunya masih tebel banget ini. Atau karena kan ini loh dari sisi cagar budayanya diungkap semuanya sampai kemudian ke nilai budaya dan kebencanaannya pula gitu. Nah ini memang kesannya kan memang komplit gitu ya, tapi saya tidak tahu ketika ya kalau komplit itu kan berarti butuh waktu yang lebih longgar lagi, lebih panjang lagi penggalian datanya, nah supaya tidak menghadirkan data yang nanti maksudnya malah jadi tidak seperti yang diharapkan. Kalau tadi Mbak Sinta ini dicatat budaya, saya juga pengen kasih masukan untuk yang dinilai budaya, yang di upacara daur hidup tadi kan ditampilkan dengan tulisan kebudayaan begitu. Menurut saya sih sebetulnya halaman berapa, slide berapa, karena ini bicara dari awal sampai akhir sebetulnya bicara kebudayaan. Jadi bingkainya itu kebudayaan semua, baik cagar budaya maupun nilai budaya. Apa ya, dapat menimbulkan perdebatan seperti itu. Kemudian kondisi candi yang ditemukan tidak dalam kondisi terpendam itu juga dapat dikaji ulang, karena kondisi candi yang terpendam ini dalam secara faktanya itu mungkin ada contohnya, yaitu candi Sani-Sani seperti itu. Kemudian dikerjakan, buku ini memang dikerjakan dengan cepat, akan tetapi harus tetap memperhatikan buku ini memang dikerjakan dengan cepat, akan tetapi harus tetap memperhatikan sumbernya. Jangan sampai kerja keras menyusun atau membuat sebuah buku ini menjadi sia-sia karena meskipun sedikit mencakup banyak hal. Meskipun sedikit, artinya sedikit itu tidak terus kemudian kita sampaikan sebagian, tidak ya, bahwa di sini pernah ada misalnya Bapak Muslim Afandi dari LPTP Surakarta, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira closing penutupan untuk acara hari ini ya. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan di depan karena ini sinergi dengan teman-teman timnya Gus An gitu, hanya untuk melengkapi data-data buku yang hari ini disusun. Saya kira tadi sudah saya sampaikan juga dengan timnya Gus An, kalau memang ada data yang dibutuhkan dalam mapping ini silakan diakses. Saya menampilkan bukan pemetaan secara utuh, ini hanya plot area pariwisata di Kebon Dalam saya kira, tapi lebih cenderung ke bagaimana melihat kondisi yang ada di Kebon Dalam itu, terutama di plot areanya. Ada 3 hal ini yang coba saya ungkap di proses peta ini. Yang pertama dari kondisi geografis, posisi strategis, sama bagaimana set area dan temuan yang cukup masih ringan tentunya di permukaan. Karena kemarin terlihat capaiannya itu sebenarnya adalah set area, di mana posisi destinasi, di mana posisi dan kondisinya bagaimana, bukan sampai ke temuan dan solusi analisisnya, karena itu nanti wewenangnya beda lagi. Kalau bicara Kebon Dalam Kidul itu, kita kemarin bersama dengan Pemdes sudah berkeliling desa dan utamanya bentuknya cukup unik ya.
Bentuknya cukup unik karena ada satu yang menjorok ke wilayah berbentuk persegi panjang seperti ini. Saya kira cuma berbatasan dengan irigasi, ternyata ada satu yang menjorok seperti ini, hampir 5 meter. Nggak tahu secara kecenderungan dan historinya dulu bagaimana, kurang tahu tata ruangnya. Tapi bentuknya cukup unik saya kira, seperti kapak kalau kita lihat. untuk kebun dalam kidul ini. Wilayahnya cukup nggak begitu luas sebenarnya, cuma jumlah penduduknya cukup banyak dengan 3.672. Nah, temuan yang kemarin ingin kita capai adalah lebih ke peta tematik wisata ya, bukan peta tematik secara umum. Kalau kita petakan, sebenarnya menjadi potensi dan temuan adalah sebaran homestay di Kebun Dalam Kidul itu tersebar 12 homestay dan cukup sangat mudah mengingatkan juga karena namanya Brahmana, ya urutan 1 sampai 12 itu aja. Posisi kita hari ini ada di sini dan sebaran homestay-nya cukup menyebar ya. Setiap lingkungan sudah punya homestay gitu. Ada 12 titik yang sudah kita temukan dari mulai Brahmana 1 sampai ke 12 gitu. Nah, selain homestay, tampaknya yang menjadi daya dukung adalah UMKM. UMKM ini bukan hanya UMKM yang berbentuk jasa saja, tapi juga sampai ke barang. Nah, ini daya dukung keberadaan pariwisata di sini sangat mendukung sekali keberadaan UMKM. 36 sebaran ini di wilayah Kebun Dalam Kidul. Ini yang cukup nampak di permukaan dan UMKM-nya menengah ke atas dan menengah ke bawah yang kita tampilkan di peta ini. Dan selanjutnya adalah ada 16 destinasi yang kita kita tampilkan di display dari Borobudur, dan intinya adalah di wisata tadi sampai beberapa destinasi yang tersebar di wilayah Kebun Dalam Kidul. Set areanya kalau kita kemas mungkin seperti ini, mulai dari area taman wisata Candi Sojiwan sampai ke kemah budaya, event wedding WJS, ke Taman Bandar Puncak, sampai ke parkirannya ada tersebar di wilayah yang sama. Nanti kalau memang ada kekurangan monggo bisa diliput, dan bahkan data apa yang harus kita display dalam model peta hari ini. Pertama adalah ada 16 destinasi yang mendukung perkembangan wisata ini. Yang kedua ada 12 UMKM yang 32 UMKM yang berkembang dan 12 homestay. Tentunya semua itu tidak bisa berhenti karena posisi kita cukup strategis berada di zona jalan protokol nasional, posisi Kebun Dalam Kidul. Saya kira itu temuan tematik dan integrasi dari peta, karena kita posisinya fokus kemarin mintanya adalah capaiannya adalah ya fokus ke wisata. Oleh karena itu yang saya tampilkan adalah peta-peta tematik terhadap wisata. Nanti bisa dilengkapi juga oleh teman-teman. Kira-kira peta apa yang harus dimunculkan untuk mendukung proses dan display dari pengembangan desa wisata di Kebun Dalam Kidul. Itu sih. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Muslim Afandi yang sudah menyampaikan pencapaian mengenai pemetaan geospasial khususnya ini terkait wisata yang ada di Desa Kebun Dalam Kidul. Nah mungkin tadi sudah diperlihatkan juga bahwa di Kebun Dalam Kidul ini terdapat 12 homestay, persebaran 12 homestay yang ada di wilayah Kebun Dalam Kidul di sekeliling Sojiwan, terutama karena kami mempunyai ikon Candi Sojiwan di Desa Kebun Dalam Kidul seperti itu, dan untuk namanya pun mudah diingat, ada Brahmana 1 hingga 12. Kemudian untuk selanjutnya juga ada potensi UMKM yang juga diperlihatkan dalam pemetaan geospasial bahwa terdapat kurang lebih 32 UMKM, di mana UMKM di Desa Kebun Dalam Kidul ini tidak hanya menyajikan atau menyediakan pelayanan jasa saja, tetapi juga banyak produk yang juga diperjualbelikan untuk memenuhi
persyaratan ya, salah satu persyaratan adanya desa wisata dan terjadinya supaya lebih hidup pariwisatanya, kurang lebih seperti itu. Kayaknya yang penting ada peta dulu selama ini kan diskusinya itu. Untuk ada nilai tambahnya, sistem informasi wisata itu dalam bentuk satu memang belum online, tapi ketika kita bicara masalah destinasi, ketika kita satu klik dia akan muncul beberapa informasi seperti alamat, bahkan keluar masuk berapa pengunjung, fasilitas apa yang muncul, itu akan muncul di sistem informasi wisata itu nanti. Nah, dari pemetaan juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat seperti apa persebaran wilayah-wilayah khususnya terkait wisata dan juga UMKM di Desa Kebudahan Kidul. Sebelum kami tutup, mungkin ada saran, pesan, kesan atau tanggapan mungkin? Oke, dari Ibu Yayu, monggo, silakan Ibu. Terima kasih atas pemberian waktunya. Assalamualaikum. Insya Allah di desa kami akan melaksanakan bisa binaan wisata. Terus yang ingin kami tanyakan Pak, tadi disebutkan bahwa UMKM di sini ada 32 tempat. Mohon kalau boleh kami tahu dari ke 32 tersebut ada Mbak Dwi? Oh, Jin. Matur nuwun. Sini ada Ibu. Jin. Terima kasih. Nanti saya bisa contek ya. Kebetulan saya dengan Bu Lurah di sini saya sekretaris mewakili PKK Desa untuk kerjasama di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara wisata, insya Allah kami dari LPTP siap mendampingi. Kami sudah mengembangkan satu sistem gitu ya. Ketika bicara masalah ibu hamil, janda dan lainnya, ketika kita crosskan dengan kakak miskin, itu sekali klik akan muncul semua. Tapi kembali lagi SDM-nya ada ya yang mau mengelola itu gitu. Saya cukup berbangga kalau jenengan mau mengakses ini, ya jangan hanya mencontek, miliki, kelola, silakan monggo. Ya, jadi beberapa desa di daerah dampingan kita seperti yang ada di Polan Harjo itu sudah punya sistem seperti itu. Jadi ketika OPD itu bertanya berapa luas lahan janda di lingkungan ini yang berpendapatan ini dan umurnya sekian, tidak tahu kita. Hanya sekali klik ya berbagai indikator itu akan muncul. Namun memang ketika peralihan sekretaris desa yang lama itu udah pensiun, lagi-lagi regenerasi itu tidak estafet. Akhirnya terpotong di situ. Karena dulu sekretaris desanya cukup rajin mengupdate data, bahkan ketika ada keluar masuk kematian, kelahiran, tinggal call center desa, data itu akan berubah sendiri. Dan itu terhubung dengan web desa. Dan saya kira kemarin yang diminta karena sektornya itu cukup sempit ya, karena wisata bukan bicara keseluruhan desa, ya sudah saya akan menentukan peta fokus saja terhadap daya dukung yang mendukung pengembangan wisata. Salah satunya adalah UMKM, destinasi sampai ke beberapa homestay yang kemarin saya munculkan di peta. Monggo Bu, nanti bisa menghubungi alamat di bawah ini. Enggak ada ya? Nanti data sudah saya share ke Mbak Titik, dan insya Allah akan beberapa peta ini juga nanti akan dicetak di desa. Ya, terima kasih untuk Ibu Yayu yang sudah bertanya, dan ini juga untuk kemajuan PKK Desa Kebudahan Kidul ya Bu. Dan tadi dari LPTP Surakarta siap mendampingi dengan catatan harus ada operator dan usernya. Jadi supaya tidak kita hanya memiliki sebuah programnya saja, tapi tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada penggunanya, itu juga sama saja. Jadi untuk pemetaan ataupun hal-hal seperti ini sudah bisa diperluas. Itu jangkauannya tidak hanya di wisata, meliputi desa juga sudah bisa ya Pak Muslim ya. Jadi tinggal sekali klik, istilahnya semua data bisa terupdate dan sudah masuk, kita tinggal enak aja gitu. Maksudnya sudah tinggal nggak ribet-ribet lagi untuk datanya seperti itu. Mungkin ada lagi selain Ibu Yayu yang lain?
potensi memang kita berharap kemarin memang agak tematik agak komplit, tapi terkait dengan program ini terkait dengan pariwisataan kita agak sempit di situ, sehingga data yang sudah masuk atau mendaftarkan semoga nanti bisa berlanjut, dan mungkin nanti sistem menjaga keberlangsungannya seperti apa yang paling sebenarnya mau nanti kami bisa ditinggali, Mas, karena terkait dengan data tersebut memang di kami, di kita desa juga sangat penting sekali terkait nanti dengan penyusunan beberapa laporan ataupun nanti terkait kebutuhan informasi dari berbagai pihak. Gitu. Jadi kalau terkait dengan user dan operator tadi, kita juga memang mengagendakan di tahun depan ada salah satu kegiatan yang maju ke digitalisasi, tapi ini pun juga kita berharap tidak kemudian kita tinggalkan, karena bagaimanapun ada sebuah produk yang saat ini kita garis bersama, semoga nanti output ini juga bisa kemudian menjadi pengayaan materi ataupun bahan yang nanti akan kita jadikan sumber ataupun salah satu data awal dari program digitalisasi yang direncanakan di APBD tahun 2023. Itu Mas dari saya. Sekali lagi saya juga terima kasih terkait dengan kesempatan ini. Tadi langsung ada respon dari Ibu PKK yang sudah tentu kegiatan desa binaan ataupun PKK sendiri sebenarnya juga memerlukan sebuah data, tetapi juga pendampingan juga penting, perlu mungkin nanti terkait misalnya dibutuhkan suatu pendampingan yang mungkin berkelanjutan ataupun nanti tematik, nanti mungkin dari LPTP dalam hal ini bisa kemudian membagikan sharing ilmunya ataupun informasi maupun jalur apa mana yang bisa ditempuh dari desa maupun dalam hal ini salah satunya tadi adalah dari PKK yang sangat kemudian getol dan semangat sekali, merupakan salah satu ujung tombak kita di bawah. Pemerintah desa sangat merasa terbantu sekali dengan peran PKK yang sangat kemudian fleksibel sekali, bisa menerjemahkan dan menyampaikan gamblang dari program desa itu kepada masyarakat, karena memang jangkauannya jalur emak-emak ini memang tidak bisa terbataskan. Oke, matur. Pemetaan geospasial ini harapannya kedepannya lebih komplit, jadi tidak hanya pemetaan di bidang pariwisata saja, karena ini nanti akan terkait dengan untuk pembuatan laporan dan lain-lain seperti itu. Kemudian outputnya sebagai data awal untuk digitalisasi, karena tahun depan tahun 2023 ini akan ada APBDes ya yang ini untuk anggaran mengenai digitalisasi untuk tahun 2023, dan ini kan tentu saja sangat berkaitan begitu ya. Kemudian adanya pendampingan ini juga sangat dibutuhkan untuk program PKK, karena pemerintah desa ini juga sangat terbantu dengan adanya program PP. Mohon maaf kurang lebihnya selama membawakan atau memoderatori perjalanan acara dari pagi hingga siang ini. Saya mohon maaf atas kurang lebihnya. Untuk closing statement atau penutup acara pada siang hari ini kami serahkan untuk Bapak Daru selaku perwakilan dari desa untuk menutup rangkaian acara kegiatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Di sini kami atas nama Pemerintah Desa Kepulauan Kidul terkait dengan acara kita pada kesempatan siang kali ini terkait dengan workshop penulisan buku sejarah desa, dan maupun tadi yang disampaikan terkait dengan pemetaan geospasial untuk Desa Kepulauan Kidul. Kami pemerintah desa mengapresiasi sekali kegiatan ini, dan semoga ini menjadi sebuah rangkaian di mana kita nanti akan melangkah ke depan sudah mempunyai pijakan, walaupun tadi banyak sekali masukan terkait dengan proses ini perlu penyempurnaan ataupun perlu pengayaan materi kembali, tapi insya Allah apa yang sudah kita tempuh ini semoga menjadi langkah awal bagi kita semua untuk menemukan sebuah pijakan yang itu nanti bisa menjadikan landasan yang kuat bagaimana desa dan juga seluruh komponen masyarakat di desa untuk menata, merencanakan, dan mengenali potensi apa yang sebenarnya potensial untuk kita kembangkan, dan bagaimana kita mempunyai arah yang jelas ketika dengan potensi yang sudah terpetakan, kemudian sebuah pemetaan yang sudah kemudian lengkap. Semoga ini nanti menjadi sebuah penataan yang lebih tersistematis untuk kemajuan desa Kepulauan Kidul.
Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa dan juga seluruh masyarakat Desa Betul mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat yang telah memfasilitasi kembali Desa Betul untuk pembangunan kebudayaan di tahun anggaran 2022 ini. Sekali lagi semoga apapun output yang akan muncul dari program tahun ini, semoga tahun ke depan ataupun waktu-waktu yang mendatang dari kementerian masih bisa melihat ataupun melihat kembali Kebudayaan Betul menjadi salah satu desa percontohan ataupun desa dampingan yang semoga nanti harapan kita bersama Kebudayaan Betul akan menjadi salah satu ikon baru pendamping dari Prambanan secara umum berada di penyangga sebuah wisata nasional maupun internasional. Semoga dengan kebudayaan dan potensi lokalnya bisa hadir untuk mewarnai pariwisata nasional dan juga bermanfaat bagi kemajuan kebudayaan yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami atas nama pemerintah desa mohon maaf apabila dalam memfasilitasi tempat dan juga terkait dengan penyebutan ada yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan closing statement pada acara kegiatan pagi hingga siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara penutup, saya kembalikan kepada Bapak Nanang selaku MC. 1 dan 2. Ada saudari Vivi yang telah membantu atau memoderatori pemaparan 1 maupun 2 yang telah kita lalui bersama. Tibalah di penghujung acara, tidak terasa rangkaian acara 1 demi 1 telah kita lalui bersama. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemajuan desa Kebudayaan Betul, baik dari kebudayaan maupun dari sisi pariwisata. Tentunya dalam saya memandu pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lepas dari kesalahan saya selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.